Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Kami mohon teruslah mendukung dan mendoakan channel ini supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa menekan tombol like, mengisi kolom komen, dan menekan tanda lonceng atau klik subscribe supaya saudara-saudara dapatkan notifikasi atau tanda pemberitahuan video-video terbaru yang kami upload dari channel ini. Kami mengucapkan selamat mengikuti ibadah doa pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kita di dalam channel Gracia Hope Compassion Channel. Kita akan menikmati berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuji kebesaran-Mu Bapa. Kami bawa penyembahan kami di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya dan kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat-Mu pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Banyak hal yang tidak kami mengerti, banyak hal yang tidak kami pahami Tuhan. Biarlah Engkau mengajari kami Tuhan. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Demikian Engkau menuntun kami untuk belajar jalan-jalan-Mu Tuhan. Ku berharap hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Tuhanku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan
ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah ajar mengerti. Seringkali kami tidak dapat memahami apa yang sedang kami hadapi, Tuhan. Mungkin situasi seringkali tidak sinkron dengan apa yang kami butuhkan. Mungkin situasi seringkali tidak sinkron dengan apa yang kami kerjakan. Dan Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh ajaib, Tuhan. Pimpin jalanku, Tuhan. Haleluya, di dalam terang firman-Mu. Ajarku berserah, Tuhan Yesus, hanya padamu, Yesus. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan seturut kehendak-Mu. Terjadilah. Bapakku, heran ajaib perbuatan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan. Kau berikan, Tuhan, segala sesuatu, Tuhan. Kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Menurut kehendak-Mu, Tuhan,
Terjadilah seperti apa yang Engkau ingini Tuhan. Terjadilah seperti apa yang Engkau kehendaki Bapa. Engkau ajaib segala perbuatan-Mu Tuhan. Engkau ajaib segala rencana-Mu Bapa. Dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, seringkali kami tidak mengerti apa yang akan kami hadapi di hadapan nanti Tuhan. Tapi kami tahu dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu yang terindah, rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Sekalipun Tuhan seringkali kami melangkah Tuhan, kami tidak mendapat dukungan apa-apa Bapa. Namun kami percaya kalau kami berdiri di atas dasar batu karang yang teguh, dasar yang teguh, firman Allah yang hidup Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya Tuhan. Maka Engkau adalah setia dan adil Bapa. Engkau akan memberikan segala kekuatan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Pagi hari ini saudara kita akan melanjutkan pelajaran dengan satu tema yang saya sampaikan pada sepanjang minggu ini, yaitu batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu adalah Kristus itu sendiri. Namun ada satu ulasan di dalam perenungan firman Tuhan dari Matius 16 ini saudara, mulai dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-21, ayat ke-20 saudara, dan kita akan baca hingga ayat 21, 22 hingga ayat yang ke-23. Di sini kita belajar bahwa Kristus adalah Mesias dan Allah sendiri yang menyampaikan melalui Simon Petrus pengakuan tentang siapa itu Mesias, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Di saat orang lain menolak Yesus, ada yang mengatakan dia adalah nabi, ada yang mengatakan dia adalah Yeremia, ada yang mengatakan dia adalah Elia atau Musa, perwujudan dari Musa. Namun saudara, di dalam diri Simon Petrus, dia menemukan satu penyataan dari kuasa Allah bahwa Yesus adalah Mesias, di mana Yesus sendiri adalah pribadi yang ditolak di banyak tempat. Di Kapernaum, di mana-mana Yesus ditolak. Ada yang menerima dia karena ingin menerima mujizat, dan lebih banyak orang yang menolak Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala sesuatu akan digoncangkan dan akan tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, saudara, kita harus berdiri di atas dasar yang benar. Kita harus mendirikan gereja Tuhan, kerajaan sorga itu di atas dasar yang benar. Dan Yesus telah menyatakan bahwa kerajaan Allah akan ditegakkan di atas muka bumi ini, di atas batu karang, yaitu batu penjuru, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Saudara, Yesus mengalami penolakan. Yesus saja mengalami penolakan. Itu sebabnya yang Yesus katakan, apa yang aku alami engkau juga akan mengalaminya. Tetapi kuasa Tuhan akan bekerja di dalam engkau. Alam maut bahkan tidak akan menguasai kerajaan yang didirikan oleh Tuhan. Karena berdiri di atas dasar yang benar. Dan dasar yang teguh, batu karang yang teguh itu adalah Kristus. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa itu goncangan. Apa itu goncangan yang dialami Yesus. Di mana batu karang yang teguh itu adalah Kristus sendiri, dan Yesus telah menunjukkan bahwa dia sendiri digoncangkan, digonjang-ganjingkan, digoyang, tapi dia tetap teguh. Yesus mengalami penolakan, tapi dia tetap teguh. Itu sebabnya saudara, pelajaran hari ini kita mengambil subtema dengan judul penolakan. Kita akan belajar dari Kristus bagaimana menghadapi penolakan. Yesus menghadapi penolakan, kita juga menghadapi penolakan. Dan bagaimana kita tetap teguh berdiri di atas batu karang, batu penjuru yang teguh di dalam Kristus. Di sini kita akan belajar bersama-sama. Mari kita akan belajar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ujian terbesar untuk menghadapi, untuk menjadi kuat, ujian terbesar untuk menjadi kuat, pasti kita akan mengalami goncangan. Dan ujian terbesar untuk berdiri teguh di dalam iman, diajarkan Yesus melalui penolakan. Saudara, kalau engkau memberitakan Injil, tidak mungkin tidak ada penolakan.
Saudara, kalau engkau mau menjadi teguh, berdiri di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus Tuhan, tidak mungkin tidak akan menghadapi yang namanya penolakan. Mengapa? Karena Yesus sendiri menghadapi penolakan tersebut. Itu sebabnya mentalitas yang pertama sekali yang patut kita bangun adalah bagaimana cara kita menghadapi penolakan. Sebab sejak semula pada waktu Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dia ditolak. Saudara, kekristenan bukan berbicara persoalan gampang, saudara. Kekristenan bukan berbicara soal bagaimana kita dengan gampang menerima segala sesuatu. Tetapi kekristenan berbicara tentang sebuah dasar yang teguh, yang bahkan tidak ada satupun yang dapat menggoncangkan. Itu sebabnya apapun penolakan yang dihadapi Yesus, Yesus tetap teguh berdiri dan menyelesaikan tugasnya selama ada di muka bumi ini. Dan prinsip yang seperti demikian, itu yang diajarkan Yesus sendiri bagi murid-murid yang dia kasihi. Perenungan sepanjang minggu ini dari Matius 16, ayat 13 hingga ayat yang seterusnya, tentang bagaimana orang-orang melihat Yesus sebagai Elia, sebagai Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Bahkan mereka juga sempat menyebut Yesus Beelzebul. Tetapi oleh karena penyataan Allah, Simon Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias." Di ayat yang ke-20, Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Dan di ayat yang ke-21, sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Sejak Yesus menyatakan dirinya sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat, bukan mempermudah posisi dari murid-murid Kristus pada waktu itu, tapi justru di momen setelah dia mengakui, yes, saya Mesias, yes, saya adalah Juru Selamat, ternyata bukannya mereka murid-murid Yesus mendapatkan jackpot karena mereka ada di pihak Sang Mesias, justru mereka mendengarkan kabar bahwa inilah saatnya Yesus memperkenalkan kisah penolakan yang akan mereka hadapi. Dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli Taurat. Bahkan kabar yang terbaik sekaligus terburuk bagi para murid, dia akan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Murid mana yang akan senang mendengarkan berita dari gurunya bahwa gurunya akan meninggal sebentar lagi, saudara? Lalu Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sebab Yesus adalah Allah Tritunggal. Jadi dia berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Firman Tuhan ini paralel dengan kitab Markus. Di kitab Markus jelas dikatakan, mulai saat itu Yesus menyatakan bagaimana ia akan ditolak. Bagaimana dia akan menghadapi penolakan dari bangsa Yahudi. Dan ketika Petrus berkata, Tuhan, semoga itu tidak terjadi, semoga engkau tidak meninggal, semoga engkau tidak meninggalkan kami. Lalu Yesus berkata, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Secara manusia, apa yang salah, saudara? Kalau dia mengkhawatirkan apa yang terjadi dengan Yesus. Namun satu hal, saudara. Rencana Tuhan sejak semula adalah Yesus sebagai Mesias. Kegenapannya adalah mati di kayu salib yang terkutuk supaya
Dia bisa mengubah kutuk itu menjadi berkat. Oleh sebab itu tidak ada alasan sekalipun untuk Yesus undur dari salib. Itu sebabnya saudara, ini yang penting untuk kita nilai, bahwa penilaian kita secara manusia bahwa segala sesuatu yang merupakan kesenangan, segala sesuatu yang merupakan kenyamanan berakhir pada kenyamanan. Kita pikir itu adalah rencana Tuhan. Padahal tidak seperti itu, saudara. Seringkali rencana Tuhan yang terbaik itu adalah salib. Rencana Tuhan yang terbaik itu adalah proses penyalipan daging. Rencana Tuhan yang terbaik itu adalah proses di mana bukan kehendak kita yang jadi, melainkan kehendak Tuhan. Itu sebabnya apapun alasannya, ketika kita berpikir dengan pikiran kita yang bodoh, pikiran kita yang rendah, pikiran kita yang jauh di bawah dari pikiran Kristus, seolah-olah kita mau membela Tuhan, tapi ternyata itu adalah kedagingan, hanya untuk mementingkan kepentingan kita yang hanya untuk kebutuhan keduniawian. Tuhan berkata itu pikiran iblis. Pikiran hanya memikirkan perkara semata, kenyamanan, keenakan di dunia ini tanpa memikirkan salib yang harus dimuliakan. Itu merupakan pikiran iblis. Saudara, kita harus betul-betul bertobat untuk mengenal apa dan siapa dan bagaimana pikiran Allah itu yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Sebab di dalam firman Tuhan dikatakan orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup selama-lamanya. Bayangkan saudara, kalau Yesus tidak jadi disalib oleh karena perkataan Petrus, Tuhan kiranya Engkau dijauhkan dari hal itu. Ada berapa banyak kita tidak jadi berkorban hanya gara, aduh jangan sampai, sayangkan kalau kamu harus memberikan diri seperti itu. Padahal itu sama sekali bukan kehendak Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gugur oleh karena dia tidak menjadi martir. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang gugur imannya oleh karena dia mengutamakan kepentingannya yang sepertinya layak di hadapan manusia untuk mempertahankan hidup. Hati-hati saudara, kalau ternyata kita mempertahankan hidup, itu ternyata bukan menjadi kehendak Allah. Sebab kehendak Allah itu adalah kemuliaan untuk kekekalan. Saudara, akhirnya apa yang dikhawatirkan Petrus, sikap-sikap yang mementingkan pikiran-pikiran yang secara manusia. Jangan, kasihan. Itu enggak benar. Buah dari rasa takut Petrus itu di dalam menghadapi penolakan. Ya, dia takut menghadapi bagaimana Yesus harus mati di kayu salib. Dia takut bagaimana menghadapi penderitaan dari pihak tua-tua. Dia takut menghadapi imam-imam kepala. Dia takut menghadapi ahli Taurat. Dia takut Yesus satu saat nanti dibunuh. Dia takut satu saat nanti Yesus dibangkitkan. Dia takut satu saat nanti dia akan diketahui kalau dia adalah murid Kristus. Dan buah dari rasa takut Petrus, buah dari rasa takut dalam menghadapi penolakan, akhirnya berbuah juga. Pikirannya khawatir dengan apa kata manusia. Pikirannya khawatir dengan apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Pikirannya yang khawatir apa yang dapat dilakukan manusia terhadap Tuhannya, terhadap rabinya yang dia puja-puja. Yaitu akhirnya Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok di pagi hari. Peristiwa itu terjadi pada proses penangkapan Yesus. Ada banyak wanita-wanita di pinggir, di dekat situ menanyakan, bukankah engkau yang bersama-sama dengan Yesus? Bukankah engkau salah satu dari murid Yesus? Bukankah engkau salah satu dari orang yang selama ini berjalan bersama Yesus? Rasa takut menghadapi penolakan membuat Petrus menyangkal Yesus. Rasa takut dalam menghadapi manusia, rasa takut di dalam menunjukkan eksistensi imannya, rasa takut di dalam menunjukkan kepribadiannya yang sebetulnya saya pengikut Kristus. Rasa takut Petrus dalam menghadapi penolakan akhirnya berbuah kepada penyangkalan. Saudara bisa membayangkan, ada satu perenungan yang dibuat oleh seorang hamba Tuhan. Saya melihat bahwa Petrus ketika dia menyangkal Yesus itu, dia mengalami downgrade, ya. Dia mengalami depresi karena merasa menyesal yang begitu dalam.
Saya yang begitu mencintai mendampingi Yesus, kok bisa saya menyangkali dia selama 3 kali? Dan itu sudah Tuhan peringatkan sebelumnya. Saudara, bukankah kita seringkali menjadi Petrus-Petrus di akhir zaman? Orang-orang yang malu mempertontonkan imannya. Orang-orang yang malu kalau mulai menulis status tentang iman mereka di Facebook, lalu orang mulai menyepelekan. Kamu, emangnya kamu siapa? Selalu bicara-bicara firman. Ada banyak Petrus-Petrus yang sebetulnya jauh lebih memikirkan apa pendapat orang. Jauh lebih mempertimbangkan apa perasaan orang. Jauh lebih mengutamakan apa yang orang pikir tentang saya. Bukan apa yang saya pikir tentang Tuhan atau apa yang Tuhan pikir tentang saya. Rasa takut dalam menghadapi penolakan, persoalannya adalah karena kita takut dengan apa kata orang. Dan kita menolak memikirkan apa yang dikehendaki Allah. Dan seringkali kita menyayangkan sesuatu yang, aduh sayang ya, uang sebanyak ini, ngapain kita menabur-menabur? Waduh, uang sebanyak ini, ngapain kita mesti berikan kepada orang yang membutuhkan? Seringkali di dalam pemikiran kita memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Tuhan, sekiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, bagaimana cara kita menghadapi penolakan? Kalau kita hanya sibuk memikirkan apa yang orang mau bilang, apa yang orang mau pikir, apa yang orang mau lakukan terhadapku, Petrus banyak sekali memikirkan apa yang akan diperbuat manusia terhadap dirinya. Tapi Petrus lebih mengutamakan apa yang dipikirkan manusia, apa yang dapat dilakukan manusia terhadap dia, yaitu perempuan-perempuan itu bisa mengundang para prajurit untuk menangkap dan membunuh dia. Jadi saudara, dalam menghadapi penolakan manusia, seringkali pikiran kita yang jalan, tapi Tuhan katakan, pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Karena pikiran kita dengan pikiran Tuhan itu seringkali bertentangan. Seringkali bertentangan dan seringkali berseberangan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap dan kekal untuk selama-lamanya. Saudara, dalam menghadapi penolakan, perlu kita pikirkan bahwa bukan mengutamakan apa yang kita pikirkan. Bukan mengutamakan apa yang kita pikirkan. Karena pikiran kita itu zona kekhawatiran, zona kebutuhan, ya, zona mengutamakan kenyamanan, zona mengutamakan apa yang bukan menuju pada kekekalan, tetapi apa yang kita akan pakai habis di dunia ini. Menghadapi penolakan, saudara, kalau kita hanya berpikir untuk kehidupan yang sementara, saudara, sia-sia semata. Oleh karena itu sangat penting kita memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita mau menghadapi penolakan, ya, firman Tuhan katakan di dalam Markus 8 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara bayangkan kalau kita malu terhadap Kristus, kita malu melayani, malu memberitakan Injil, malu kita menghamba, malu kita berdiakonia, malu kita mengenakan jubah pelayanan, saudara. Tuhan juga akan malu dengan kita.
malu dalam memberitakan Injil, kita malu dengan perkataan Tuhan, kita menutupi identitas iman kita karena malu. Saudara, inilah yang akan terjadi. Tuhan pun akan malu dengan kita. Tuhan pun akan malu mengakui kita sebagai anaknya. Satu saat nanti akan kita diperhadapkan di dalam kekekalan bahwa siapa diri kita sebenarnya. Apakah kita hanya mau berbicara tentang Kristus di kalangan orang yang menerima kita? Sementara di kalangan orang yang menolak kita, kita menyangkal Yesus seperti Petrus. Orang-orang yang takut menghadapi penolakan adalah orang-orang yang bisa bermuka dua. Dan sayangnya, Petrus kembali lagi melakukan hal itu justru ketika dia sudah menjadi rasul besar, sesudah dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat, dia sudah memberitakan Injil, bahkan bersama-sama Paulus dan Barnabas dan Yohanes yang disebut Markus, saudara. Dia malu, dia menutupi keberadaannya di depan orang Yahudi. Sehingga Paulus begitu marah dengan Petrus. Sekali lagi, rasa takut, rasa malu untuk menyatakan pribadi Yesus dan perkataan Yesus di tengah-tengah orang yang menolak kita. Satu saat nanti Tuhan pun akan malu dengan kita. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Yang ketiga, saudara yang diberkati, Lukas 10 ayat 16. Barang siapa mendengarkan kamu, ia sesungguhnya mendengarkan Kristus. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak Kristus. Dan barang siapa dia menolak Kristus, ia menolak Dia yang mengutus aku. Kalau kita ditolak, berarti mereka sebetulnya menolak Kristus. Dan kita tidak perlu khawatir. Mengapa? Karena Yesuslah yang akan menjadi hakim di akhir zaman nanti, saudara. Barang siapa menolak kamu karena perkataanmu yang berani tentang Injil, barang siapa yang menolak kamu karena kamu memberitakan seluruh kebenaran Alkitab, mereka juga sedang menolak Yesus. Dan barang siapa menolak Yesus, dia akan mendapatkan upahnya. Yang pasti, di jurang maut. Saudara, tidak usah takut. Ketiga hal ini, saudara, menghadapi penolakan. Sekali lagi, bukan karena penolakan apa, tapi penolakan karena Injil. Yang pertama, pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Di luar dari itu adalah dari si jahat. Yang kedua, jangan malu terhadap Tuhan dan perkataan firman-Nya. Tuhan juga akan malu nanti dengan kita. Kalau kita tidak mau menunjukkan iman kita, kita malu dengan Tuhan. Yang ketiga, barang siapa menolak kamu, menolak kita, sekali lagi karena Injil ya, bukan karena kesalahan kita sendiri, bukan karena kesalahan yang kita buat. Orang yang menolak kamu karena Injil, itu sama dengan mereka menolak Kristus. Pada saat Paulus ditolak oleh bangsanya sendiri, bangsa Yahudi, pada saat Paulus ditolak di Efesus, pada saat Paulus ditolak di Korintus, atau di kota-kota yang ada di Asia Kecil, pada saat Paulus ditolak di daerah-daerah tempat pekabaran Injil dan lain sebagainya, mereka sedang menolak Kristus. Barang siapa menolak Kristus, ia sudah menerima upahnya. Dan barang siapa menerima Yesus, ia tentu akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu, saudara, kata kuncinya di dalam menghadapi penolakan, dan bukan karena penolakan karena kesalahan kita sendiri, tapi oleh karena Injil, jangan takut menghadapi penolakan. Saya mau bersaksi, saudara, bahwa saya melayani Tuhan, saya juga bekerja di lingkungan pemerintahan. Di lingkungan pemerintahan, kalau kita bekerja di lingkungan pemerintahan, atau kita memiliki aktivitas-aktivitas secara normal, kita bertemu dengan orang biasa, lalu tiba-tiba mereka melihat, kok ibu ini melayani ternyata ya, wanita ini melayani ternyata, orang ini ternyata melayani Tuhan ya. Jadi dengan situasi seperti itu kita mau menunjukkan identitas kita sebagai seorang pekabar Injil, sebagai seorang pemberita Injil. Jangan-jangan kita akan ditolak dari lingkungan kita. Betul nggak, saudara?
Kalau kita mulai menunjukkan identitas sebenarnya bahwa kita itu seorang pemberita Injil, bahwa kita itu seorang pelayan Tuhan, orang akan berkata, ah, kamu kan bisa saja munafik. Karena kan kamu orang biasa. Kamu kan tidak sempurna. Kamu kan tidak luput dari kesalahan. Saudara, penolakan itu terjadi karena kita melihat diri kita yang begitu kurang, begitu terbatas. Dan orang pun menilai diri kita. Kita masih banyak kurangnya. Kita masih banyak tidak sempurna di dalam memberitakan Injil. Bisa ada 1-2 kata yang salah. Bahkan saya sering kali, saudara, pada saat memberikan pengajaran tentang Injil, ada kutipan-kutipan yang saya kutip, tiba-tiba ternyata, oh, ini masih perlu dikoreksi. Saudara, kalau kita melihat betapa banyaknya kurangnya kita akan malu untuk memberitakan Injil. Kita akan menghadapi penolakan manusia yang ada di luar sana. Padahal, belum tentu orang yang menolak kita mereka sudah selamat. Belum tentu orang yang menolak pengajaran kita, dia betul-betul sudah hidup dalam damai sejahtera. Belum tentu orang-orang yang menolak Kristus, mereka itu akan berakhir pada kehidupan kekekalan. Sebab pemuka-pemuka agama Yahudi, ternyata Nikodemus tidak mengerti apa arti lahir baru. Ternyata pemuka-pemuka agama Yahudi, orang-orang yang menyalibkan Yesus, justru mereka adalah orang-orang Farisi yang tidak masuk di dalam kerajaan Allah. Tidak usah kita takut memberitakan Injil. Jangan-jangan orang yang menolak kita, justru mereka sedang menolak Kristus. Jangan-jangan orang yang tidak setuju dengan kita mau menyampaikan kekudusan, doa, ibadah, membosankan menurut apa kata orang. Jangan-jangan orang yang menolak engkau yang saat ini memberitakan tentang Injil, pertobatan, doa, kebenaran, Alkitab, dan lain sebagainya. Jangan-jangan orang yang menolak tersebut adalah orang yang nantinya akan binasa. Jangan-jangan orang yang menghina karena kita seringkali masih banyak gagal, kita yang masih banyak kekurangan, tapi kita memberanikan memberitakan Injil. Jangan-jangan orang yang menghina kita, jangan-jangan orang yang menolak perkataan kita, ternyata dia membutuhkan itu firman. Lalu kemudian dia datang dan bertanya, aku ingin mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah. Saya secara pribadi, saudara, mengambil resiko untuk menunjukkan siapa Tuhan yang saya sembah. Karena apa? Saya tidak malu bertuhankan Yesus. Saya tidak malu menyembah salib, lambang keselamatan daripada Kristus. Saya tidak malu untuk wajah saya dilihat bahwa saya orang yang takut akan Tuhan. Sekalipun mereka akan berkata, aku tahu segala kekuranganmu. Oke, baik. Tapi di dalam pertolongan daripada Tuhan, semoga Tuhan menolong saya. Doakan saya untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Saudara, penolakan itu adalah bagian di mana kita akan belajar untuk menjadi kuat, teguh, kokoh, berdiri di atas batu karang yang teguh, sehingga engkau tidak goyah. Dan di atas batu karang ini, alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang ini, Tuhan akan mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Betapa teguh dan kokohnya kuasa Kristus itu, saudara. Jangan takut menghadapi penolakan. Penolakan itu harus terjadi sebagai ujian untuk kita menjadi kuat berdiri di atas batu karang. Roma 11 ayat 15 berkata, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jika penolakan manusia berarti perdamaian bagi dunia, kenapa tidak, saudara?
Engkau harus menghadapi penolakan tersebut dan menjadi kuat, menjadi lebih daripada pemenang. Seketika lamanya engkau merasa lemah, namun di saat kamu menyadari bahwa penolakan itu harus terjadi, di saat itu engkau menyadari bahwa engkau harus menghadapi penolakan itu. Seketika itu juga engkau harus menghadapi penolakan itu. Seketika itu juga engkau menyadari bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Mereka yang akan mempermalukan hamba-hamba Tuhan, mereka justru akan dipermalukan. Mereka yang mempermalukan iman kekristenan, satu saat nanti, biarlah mereka akan mengangkat tangan dan menyembah Yesus yang kita sembah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kekal, kami mau berdiri di atas batu karang yang teguh. Engkau mendirikan gerejamu di atas dasar batu karang yang teguh. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Pengenalan tentang Yesus sebagai Mesias diawali dengan penolakan. Dan pelajaran yang pertama untuk kami teguh berdiri di atas dasar iman adalah bagaimana menghadapi penolakan. Bagaimana menjadi kuat, bagaimana berpikiran Kristus, bagaimana tidak malu dengan Yesus, dan siapapun yang menolak orang yang memberitakan Injil, mereka menolak Kristus. Dan kami tahu, saat kami bersandar kepada Yesus, Dia buka jalan, Dia pegang tangan, Dia teguhkan orang-orang yang mau taat dan tunduk. Hari ini aku berdoa buat engkau yang merasa bahwa hidupmu mengalami tekanan, hidupmu mengalami penolakan, engkau tidak berani menunjukkan sikap, engkau tidak berani menunjukkan iman, bahkan engkau tidak berani untuk melangkah, untuk percaya, bahkan engkau tidak berani untuk menyatakan bahwa engkau butuh Yesus lebih daripada yang biasa-biasa. Hari ini tidak usah malu, karena Yesus mendatangkan kemuliaan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bahkan Yesus memuliakan orang yang takut akan Dia. Diberkatilah engkau yang saat ini haus dan lapar. Jangan malu, jangan takut ditolak. Sebab barang siapa menolak orang yang memberitakan Injil dan orang yang menerima Injil, berarti mereka menolak Kristus. Dan Kristus tidak akan tinggal diam. Engkau akan memberikan upah yang sepantasnya bagi setiap orang yang memperlakukan hamba-hambanya dengan cara yang tidak berkenan. Tuhan, kami berdoa pagi hari ini kami diberkati, kami terima berkat Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kuasa-Mu turun bagi setiap orang yang berharap kepadamu, dan ada terobosan-terobosan ilahi bagi mereka yang mengangkat tangan dan mau percaya kepada Yesus, dan tidak malu memberitakan Injil, tidak takut ditolak. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.